Tapi ini boleh kita pilih. Ini kan peta konsep kan? Nggak semuanya nanti kita makan. Ambil, mana nih yang mau kita dahulukan. Gitu. Kebacakan tulisan saya? Ini yang namanya peta konsep. Dari sini baru kita buat buku cerita. Oh, saya mau ambil batunya. Buat buku cerita terkait batu Ka'bah. Ada di sini, ada pecah lagi kan? Ada Hajar Aswad. Masuk dia di halaman 1, di halaman 2-nya warnanya, di halaman 3 susunannya, di halaman 4 diambil dari mana, kan diambil dari gunung-gunung, dibawa dipotong-potong kan ya, berasal asalnya. Tuh halaman berikutnya apa tuh, dari pecahan peta konsep ini jadi dia halaman-halaman buku cerita. Jadi ini ibaratnya Bu Guru nih dengan Merdeka Belajar udah jadi penulis buku. Kalau Sapulidi punya ini, kita punya buku-buku khusus sesuai dengan topik. Ini topiknya adalah Hari Pahlawan. Kita sudah punya buku yang khusus, yang dia bermuatan melesat. Atau teman-teman pakainya STEAM. Nah, di sekolah saya bikinnya begini. Ini pakai siapa, Bu? Pakai Canva. Ini masih terkait dengan batik. Jadi ini bahan alam untuk pembuatan batik. Jadi di minggu ini, di topik kreasi batikku, itu di minggu keduanya kita udah pecah tema lagi, ngambil tema Aku Sayang Bumi. Jadi kita sebulan tuh semua tema besar itu ada irisannya. Nah, ini bukunya, buku ceritanya. Nih, cuma berapa halaman? 8 halaman sama cover. Serpihan buku ini kita copy, kita print jadi 2. Yang satu bendel kita jepret, ini buat senjata Bu Guru di kegiatan penguatan. Sebelum anak main ke sana, kita bacakan dulu ini. Nah, serpihan ini tempel di sana. Jadi serpihan ini ada di invitasi. Karena di sekolah kita satu kelas minimal 7 kayak ginian satu kelas. Saya nggak punya kelas. Kelas saya sempit, saya ada kelas yang sempit tapi 7 kayak gini ya. Jadi kelasnya penuh. Sampai kita masih punya 7 box, ini kan 1 box ya. 7 box itu belum kita buka karena sudah penuh. Nah, ini kayak gini kita pakai aplikasi nih. Ini pakai Canva. Gampang lah, hari gini Bu Guru nggak bisa Canva gitu ya. Karena ini real, ini kan kita udah kunjungan dulu. P5-nya kita taruh di depan. Itu udah kita foto-foto semua item. Jadi ini asli. Supaya anak tahu sesungguhnya seperti apa. Ya, misalkan kayak gini. Ini lahirnya dari mana? Dari peta konsep. Dari sini. Nah, ini contoh pengembangan peta konsep. Kita mengambil topiknya. Topik ini adalah pecahan dari Aku Cinta Indonesia. Di sekolah saya ini Maulid Nabi bisa masuk Aku Sayang Bumi. Aku Sayang Buminya apa? Kan kalau Maulid suka ada sampah yang banyak ya, suka ada bongsang yang terbuang ya. Nah, ini masuk Aku Sayang Bumi. Kita semua bersaudaranya apa di Maulid? Maulid itu kadang pakai speakernya sampai se-Indonesia kedengeran gitu kan. Nah, kita semua bersaudaranya kan kita juga punya tetangga-tetangga yang non-muslim atau orang yang muslim juga yang dia sudah sakit keras, sakit gigi, apalagi ya. Nah, itu masuk. Kita semua bersaudara. Kreasi imajinasiku masuk nggak? Masuk. Anak membuat kreasi, anak berkarya itu masuk di kreasinya. Tapi saya nggak pecah di sini, nanti bingung. Cukup ini dulu. Industri berarti masuknya ke sini aja. Aku sayang bumi. Aku sayang bumi. Industri, masyarakat industri. Ini apa yang terjadi? Polusi, kontrakan, ya, masuk polusi dia.
Di sini macet, urban, tuh apalagi coba di masyarakat industri, urban, macet, dia tidak kenal tetangga kanan kiri, tapi itu masuknya di kita semua bersaudara. Di Aku Sayang Buminya. Ada banjir nggak? Biasanya kalau udah banyak perumahan, ada banjir, ada sampah tadi, sampah tuh banyak. Mulai terbuka ya. Nah, ini peta konsep. Jadi jangan buat modul ajar dulu, jangan buat RPP dulu, bingung. Pecah ini dulu, baru turun ke modul ajar dan RPP. Nah, baru ke modul ajar. Apa aja nih? Sebenarnya kalau yang sudah menjalani, mendingan pindah ke sini. Dia lebih detail. Ketika detail kita merancangnya, ibu lebih ngelotok nantinya. Nih komponennya. Komponen modul ajar ada informasi umum seperti biasa, nama guru, kayak gitu ya. Terus ada komponen inti, ada kegiatan, ada rencana kegiatannya, kayak gini. Cuma asesmennya nggak saya masukkan karena saya pisah ya. Jadi kita buat begini di modul ajar, antara modul ajar dengan RPP itu ada peta konsep. Jadi peta konsepnya simpen di sini, yang khusus si modul ajar ini. Modul ajar tuh yang paling rinci. Baru setelah modul ajar, isinya RPP ini nggak jauh dari modul ajar. Nih kayak gini. Ini dipakai dari tanggal 5 sampai tanggal 16. Iya. Ini kita pakai dari tanggal 5 sampai tanggal 16. Karena di kelasnya kan moving. Terus kita satu hari itu ada 7 invitasi. Nggak semua anak mainin di satu invitasi itu, dia nggak semua anak mainin sehari 7 invitasi. Jadi dia bisa explore di kegiatan lainnya. Makanya tadi dia bisa berhari-hari. Nggak apa-apa, boleh ya. Kalau mau dipoto silakan. Nah ini modul ajarnya. Contoh modul ajar di bawahnya adalah rencana kegiatan RPP-nya. Lanjut. Ini nih gini, memecah tujuan kegiatannya. Pilih dulu kegiatannya apa. Setelah pilih kegiatan, pilih topik tadi ya. Pilih apa yang mau kita angkat, cari tujuan kegiatannya. Tujuan pembelajarannya cari ada di kurikulum. Ya, dari sini baru di tujuan kegiatannya apa. Tujuan kegiatannya apa? Ini juga ada di kurikulum. Tantangan mainnya, kalau di saya mah tantangan main ini nih. Ini tantangan mainnya. Jadi ada 6, ada 7 tantangan main, ada kelas yang 9 tantangan mainnya. Ini kita tulis semuanya. Berarti kalau teman-teman nggak ada tantangannya apa di sini? Langsung aja kegiatannya. Apa misalnya teman-teman di sini cooking class gitu ya, atau misalnya membuat apa, tulisnya begitu. Di sini berarti teman-teman jangan tantangan, tulisnya apa? Kegiatan. Kenapa sih pemerintah menyuruh anak-anak kita merdeka belajarnya dengan bermain proyek? Kenapa nggak melipat, meroncek, menempel, menggunting, yang MM-an? Saya sebut di sini nih. Kegiatan 6M. Kegiatan calistung. Yang drilling. Ternyata pembelajaran yang seperti itu hanya menstimulasi 30% dari otak anak. Padahal dia berapa tahun di sekolah kita? Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Hanya berkembang 30% kemampuan otak anak. Dan ini per menit ya. Per menitnya ketika anak menempel, melipat, meroncek, drilling calistung itu hanya 83.333 sambungan sel otak di kepalanya. 3 tahun dia di sekolah kita hanya 30% yang berkembang. Makanya hasilnya ya ini nih, kita ini hasilnya. Tapi kalau bermain proyek itu yang berkembang per menitnya tersambung 250.000 sel otak. Kita mau pilih yang mana?
Mau tetap di sana atau kita pindah ke sini? Pelan-pelan main proyek. Ketika main proyek, Bu Guru tidak lagi campur tangan. Enak makanya. Ketika anak, Bu Guru aku nggak bisa. Menurut kamu supaya bisa bagaimana? Gitu doang. Kalau kemarin kan Bu Guru aku nggak bisa. Sini aku Bu Guru bantuin. Bu Guru nggak bisa ngambil ini. Sini Bu Guru bantuin. Bu Guru nggak bisa lepas sepatu. Sini Bu Guru bantuin. Ketika kita merdeka belajar, menurut kamu bagaimana cara buka sepatu yang baik? Menurut kamu bagaimana cara mengerjakan ini dan itu? Ya, yang kayak gini Bu, ini yang saya tata kayak gini, anak mainnya kayak gini. Ini anak 3 tahun di sekolah saya. Ya, ini anak 3 tahun di sekolah saya. Ini di tema, di topik kemerdekaan. Ini contohnya kayak gini. Ya, ini contohnya kayak gini ya. Ini di tema yang ini nih. Ini topik yang bulan kemarin. Nah, ini Wonderful Indonesia. Ini sama-sama dia buat rumah sasak, tapi nggak ada yang sama. Ini topik yang tahun lalu, pas Idul Fitri. Ini anak menceritakan sidang isbat. Coba anak PAUD sudah belajar sidang isbat. Jadi ini topiknya adalah hari raya, tapi kita bahas juga sidang isbat. Di invitasinya itu hebatnya Bapak sidang isbat menentukan awal bulan Syawal. Kita bilang, ini bikin apa kamu? Dia bilang bikin makanan. Terus kita bilang lagi, kenapa kamu bikin makanan? Iya, karena sedang menyediakan berbuka untuk bapak-bapak yang sidang isbat. Kan kalau sidang isbat dia bilang dari sore Bu Guru sampai dia lewat maghrib. Dan dia dalam keadaan berpuasa kan. Dia sediakan. Tuh anak PAUD dia paham sidang isbat. Jadi jangan takut menyuguhkan topik-topik bahasan yang menurut kita nggak sesuai dengan anak-anak. Ini waktu di Wonderful Indonesia, ini dia buat Raja Ampat. Ini tulisan, ada literasinya juga. Itu kedalaman laut Indonesia, ini Monas dia bilang. Ya. Ini sekarang gini, apakah dia tidak literasi? Banget. Tadi dia sudah berkarya, ini dia tulis. Buku itu biar jadi saksi dunia akhirat. Kalau ibu ngajarkan tulis, baca tulis, jangan disimpan di sekolah. Taruh di tas anak, jadi dia mondar-mandir rumah dengan sekolah. Suruh mamah nanyain apa yang dia tulis. Pasti ceritanya panjang. Kenapa? Karena dia buat sendiri. Jadi apa yang tadi dia buat tuh, karya tadi, dia tulis dan dia gambar nih. Dan dia gambar. Ini tulisannya, dia gambar. Makanya tadi, nempel di kepalanya. Ini kalau dia tulis dan dia gambar, itu muncul ketika divisitasi. Anak menumpahkan ide gagasannya berupa gambar dan berupa coretan, berupa tulisan. Nah makanya ada sudut membaca. Di saya pakai kardus Bu, nggak harus beli rak. Oh kita nggak punya rak, nggak. Pakai kardus buat sudut membacanya. Ini semua kegiatan menulis setelah anak berkarya. Jadi siapa bilang nggak bisa baca tulis? Bisa. Ketika bermain proyek, apakah nggak bisa baca tulis? Kemarin lagi kita loka kemarin gitu, orang-orang siapa peserta pada nanti gimana Bu nggak bisa calistung? Bisa, ini ada kok materi calisungnya. Bahkan dia bermakna calisungnya. Ini yang tadi nih buku cerita, lembaran-lembaran buku ceritanya. Nih contoh-contoh buku ceritanya. Ini waktu Idul Adha, buku cerita Idul Adha di sekolah saya. Ini di kebun ini sengaja nih meja butut semua yang ada totornya, yang ada rayapnya, yang dia kakinya pinjang sebelah. Supaya problem solving. Jadi Bu Guru kenapa sih gini-gini? Menurut kamu gimana supaya dia nggak gini-gini? Jadi ganjal. Nah itu problem solving. Nah ini asesmennya Bu. Ini contoh asesmennya. Asesmen merujuk pada CP. Ini karena kegiatan Ibu kan intra ya. Bukan sekolah penggerak. Asesmennya merujuk pada CP. Asesmen cukup 1 kali yang untuk kalau kemarin-kemarin ada yang bulanan, triwulan, nggak usah. Sekarang mah di semester. Tapi harian tetap menilai. Menilainya nggak usah anak semua Bu. Nih, ini contoh catatan anekdot. Jangan kemana-mana dulu. Nah,
Kalau dulu kan cuma BB, MB gitu ya. Sekarang tinggal tambahannya ini. Analisis, ada analisis capaian. Nah, analisis capaian itu ini nih, ini larinya kemana? Larinya ke CP. Ya, ini larinya ke CP. Ada umpan baliknya atau ada tindak lanjutnya. Tuh, jadi nilai agamanya apa yang muncul? Menjaga kebersihan, jati dirinya muncul ya. Oke, ini satu lagi. Ini yang checklist. Cukup, muncul, dan belum muncul. Ini yang catatan checklist. Cukup, muncul, belum muncul, sudah muncul. Catatan checklistnya. Tinggal di sana, dia yang muncul apa CP-nya? Dia yang muncul cuma satu, jati diri. Jadi nggak semua anak, semua CP muncul ya. Tergantung bagaimana anaknya. Ini contoh yang checklist. Ini yang hasil karya. Ini anak saya waktu tahun kemarin dia buat ini. Buat Pantai Kuta ini. Tuh. Kalau sudah begini Bu, anak 30 nggak ada yang sama karyanya. Ini foto berseri gini. Pakai Canva foto berseri. Nih, adegan pertama, adegan kedua, adegan ketiga, adegan keempat. Terus ada analisisnya, jati dirinya, literasi, STEM-nya apa. Kalau foto berseri jadi step by step. Waktu anak baru megang apa, foto, tapi kita tanya langsung kata-katanya. Jadi gini Bu, tekniknya. Enggak usah. Ini aja. Kalau di saya, enggak. Pakai grup WA kita. Ibu punya grup WA kan? Langsung fotonya jangan pakai kamera, fotonya dipakai WA, langsung catat. Jadi ibu tinggal screenshot semuanya. Boleh pakai voice note juga bisa, pakai WPS juga bisa. Kalau guru saya udah aja. Jadi dia udah foto, bawahnya udah ada tulisan karena dia udah tulis kan. Kan kalau kita di grup kan langsung moto, fotonya jangan pakai kamera. Jadi langsung difoto, bawahnya langsung dikasih bacaan. Itu tinggal screenshot kan semuanya. Tempelin ke sini. Adegan kedua, dia udah 25% karya dia. Kita datangi lagi, tanya lagi, foto, langsung tulisannya di bawah. Udah 50%, 75% sampai dia bilang, Bu Guru, aku udah selesai. Kalau bisa dia bisa minimal 4 step lah. Ini kan 4 step ya. Ini 4. Jadi ketika dia memulai, dia ngambil apa, tapi Bu Guru provokasi, kamu mau buat apa? Tulis. Bu Guru berkata, kamu buat apa? Davi menjawab, aku buat ini, selesai. Adegan kedua, ketiga, gitu. Jadi 25% atau 0%, 25%, 50, 75, 100 tuh begitu dia bilang, Bu Guru aku udah selesai. Oke, kita foto. Ini yang ketiga, ini yang keempat. Yang keempat udah, aku selesai Bu Guru. Gitu. Hah? Iya, jadi ini yang disebut NJ. Jadi dia kalau dia nggak akan sampai begitu kalau kita nggak coaching. Makanya itu nanti belajar sendiri deh Bu Tiwi. Kasihan teman-teman nih masih sesat sekarang, masih dibingungkan dia. Nanti sendiri teman-teman bawa kayak ginian ya, jadi menata invitasi. Karena ini dia nggak sembarangan nyusun kayak gini.